never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Film ini tuh bener-bener di luar nalar. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Batapa Si Sabel 2022, asal Filipina, mengisahkan seorang gadis polos nan lugu yang mendapatkan pengalaman hidup yang membuat dirinya nih berubah menjadi seorang asasin berdarah dingin. Seperti apa kisah lengkapnya? Nonton sampai habis ya, dijamin gak bakal nyesel. Sabel, Brian, dan Casey adalah sepasang sahabat. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Seperti kali ini mereka bermain di tepi sungai. Nah, ini dia Yitro dan dua ajudannya. Yitro ini tuh anaknya wali kota. Anak pejabat Filipina memang gayanya seperti ini cuy. Sengak dan banyak gaya. Sedangkan Sabel dan Brian adalah sepasang kekasih. Nah, diam-diam Yitro ini tuh naksir sama Sabel. Namun bukannya Sabel yang kepincut, malah si Casey. Bahkan Casey pun rela memberikan jasa sedot rudal tumpul kepada Yitro. Ya, Yitro mah nggak menolak ya diberi servis bintang 5 dari Casey seperti ini. Namun ternyata Casey ini tuh cuma dimanfaatin aja sama Yitro untuk membuka jalan dirinya mendapatkan Sabel. Singkat cerita, Sabel malah menikah dengan Brian. Pernikahan mereka sangat romantis, apalagi mereka ini tuh pasangan yang sangat serasi. Di hari yang sama juga diadakan ulang tahun anaknya Yitro. Yitro juga sudah menikah, namun bukan dengan Casey. Nah, inilah bapaknya Yitro, Bapak Sony namanya, wali kota pejabat di kota ini. Ya begitulah hari ini ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ajudannya Yitro dikirim untuk mengantarkan hadiah kepada Sabel. Hadiahnya luar biasa, sangat besar cuy. Walaupun udah menikah, namun Sabel nggak melupakan sahabatnya, yaitu si Casey. Casey pun memberikan tips dan trik nih buat Sabel supaya mantep melewati malam pertamanya nanti bersama Brian. Nah, jadi Sabel dan Brian akan menginap di sebuah resort yang dimiliki oleh keluarganya. Ya, biasalah cuy, bulan madu ini mah. Namun diam-diam Yitro dan ajudannya mengikuti Sabel dan Brian. Entah dari mana mereka dapat informasi, tapi yang pasti Yitro dan ajudannya sudah standby di resort tempat Sabel menghabiskan malam pertamanya ini. Yitro dan ajudannya menunggu di luar resort dalam senyap. Sedangkan Sabel dan Brian disambut oleh penjaga resort yang bernama Warren. Sabel dan Brian pun diantarkan sebuah kamar yang sangat nyaman. Dengan view langsung melihat pantai adalah sebuah jaminan mutu untuk melewati malam pertama mereka. Ya udah, kalau begini mah Brian nunggu apa lagi ya? Langsung aja digaskan Sabel yang sudah menjadi istri sahnya. Brian pun bermain dengan tempo lambat. Brian sangat menikmati setiap jengkal yang Sabel miliki. Ngapain buru-buru? Orang udah halal, kata si Brian ini mah. Di sisi lain, Yitro dan ajudannya malah enak-enakan bermain asap yang membuat diri mereka tuh lebih rileks. Saat dirasa waktu yang tepat, mereka bertiga pun turun dari mobil. Bertemu dengan Warren si penjaga resort, Yitro pun langsung mengeluarkan uang segepok sebagai basa-basi nih supaya Warren pergi dari sana. Ya, Warren mah bisa apa kalau udah ditampol pakai duit segepok, cuma bisa nurut aja cuy. Warren udah pergi, mereka pun merasa situasi aman terkendali. Nggak pakai lama, Yitro dan ajudannya langsung menggerebek adegan cocok tanamnya Brian dan Sabel yang sedang melakukan nih. Yitro nggak mau ketinggalan. Yitro mau yang pertama membobol kesucian miliknya Sabel. Sedangkan Brian disumpel menggunakan lakban dan ditodong menggunakan pistol. Sabel pun sebagai gadis polos nggak bisa melawan cuy. Yang gokilnya lagi ya, setelah Yitro selesai, gilirannya si ajudan cuy. Buset. Sabel digilir cuy. Ini mah bener-bener di luar nalar ya. Kelakuan anak pejabat Filipina memang di luar nalar cuy. Iya cuy, ini anak pejabat Filipina ya. Nggak terima istrinya dicangkul paksa, Brian pun berontak. Namun karena panik, peluru pun menyasar nih ke tubuhnya Brian dan Sabel. Mereka bertiga pun panik, harus berbuat apa? Akhirnya Yitro dan ajudannya membungkus Sabel dan Brian dan dihanyutkan menggunakan kapal nelayan yang bersandar di pantai. Namun diam-diam aksi tanam paksanya ini tuh diperhatikan sama Warren. Dengan sangat jelas Warren melihat mereka nih lagi ngapain. Apalagi Yitro nih anak pejabat. Di Filipina anak pejabat tuh terkenal cuy. Tapi Warren mah diem aja dan hanya memperhatikan. Sabel dan Brian pun dihanyutkan begitu aja. Tragis. Yang gokilnya lagi ya, sepulang dari aksi tanam paksanya mereka nih masih bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Contohnya si Alex masih bisa menolong neneknya yang udah tua untuk kembali ke tempat tidur. Sedangkan si Marvin nih, ajudan yang satu lagi ya, malah masih sempet-sempetnya bercocok tanam sama istrinya yang memang butuh asupan yang bergizi cuy. Anjir, kagak habis fikri gue. Mereka punya keluarga, mereka punya istri, kok bisa ya melakukan hal seperti ini. Begitu juga dengan Yitro yang langsung disambut dengan ribuan pertanyaan oleh istrinya. Kemana aja pulang selarut ini?
Ya nggak mungkin dong, Jitro jujur aku abis bunuh orang. Jitro pun beralasan kalau dia abis mabok bersama ajudannya. Ya nggak apa-apa deh, berantem-berantem dah malam ini, yang penting aman, kata Jitro. Singkat cerita, di keesokan harinya nelayan pun menemukan Brian. Mereka pun langsung memberitahu orang tuanya Brian. Walaupun pada awalnya orang tuanya nggak percaya, tapi setelah melihat bahwa itu beneran anaknya, tangis mereka pun pecah. Mereka nggak percaya, padahal baru kemarin anak mereka menikah. Baru kemarin anak mereka berpesta. Kok sekarang sudah beda alam? Tidak ada lagi senyum bahagia dari Brian, sekarang hanya tinggal badan pucat terbujur dingin. Begitu juga dengan ibunya Sabel yang dihubungi pihak resort. Ibunya Sabel melongo saat melihat kamarnya Sabel yang udah berantakan, darah di mana-mana. Apalagi ibunya melihat semua barang-barang Sabel berantakan. Casey pun ada di sini nih menemani ibunya Sabel. Ibunya Sabel langsung datang ke kantor polisi. Mulai sekarang kasus ini tuh ditangani oleh kepolisian. Dan ternyata Casey tuh terlibat dalam ini semua cuy. Seperti yang udah gue ceritain di awal film bahwa Casey ini tergila-gila kepada Jitro. Namun yang terjadi ya si Casey cuma dimanfaatin doang sama Jitro buat membuka jalan supaya Jitro bisa bersama Sabel. Kalau udah begini, Casey pun cuma bisa nyesel dan nangis. Apalagi Jitro pun mengancam jika Casey membuka mulut, ia akan menyusul Sabel. Sampai saat ini baru Brian doang nih yang udah ditemukan. Makanya ibunya Sabel pun turun langsung mencari anaknya. Ibunya Sabel sampai ikut polisi mencari di sekitar pantai. Dan ternyata Sabel terdampar di sebuah pulau. Ia pun diselamatkan oleh seorang nelayan. Nah, di Filipina kalau mau urusan kita cepet ditanganin nih, kita harus minta tolong sama pejabat cuy. Seperti ini, ibunya Sabel memohon kepada Bapak Wali Kota supaya menyuruh polisi mengutamakan pencarian Sabel. Ya udah, sebagai wali kota yang memikirkan rakyatnya, Bapak Wali Kota pun langsung menelpon kepala polisi dan menyuruh supaya kasus Sabel ditangani dengan serius dan cepat. Siap Pak, itulah kata dari kepala polisi cuy. Tapi sebagai warga yang baik, ibunya Sabel tidak hanya berharap pada pejabat dan polisi. Ibunya Sabel juga berdoa nih, agar Tuhan memberikan petunjuk dan memberi keselamatan bagi anaknya. Dan bener aja cuy, Sabel akhirnya siuman. Kepalanya terasa berat, mungkin karena efek dari benturan di malam tadi. Nah, di sisi lain Bapak Wali Kota terus melakukan kegiatan sosial. Selain memang baik hati, Bapak Wali Kota ini ingin mempromosikan anaknya, yaitu si Jitro, yang dia siapkan nih untuk mengisi jabatan di kota ini. Walaupun cuma pelangap-longo, tapi semua warga hormat kepada Jitro. Singkat cerita, penjaga resort malam itu si Warren dipanggil kepolisian. Dia merupakan saksi kunci kejadian di malam itu. Di sana juga hadir orang tuanya Brian, orang tua Sabel, dan juga Bapak Wali Kota. Dan tentunya ya, si Jitro dan ajudannya itu. Polisi pun menanyakan banyak pertanyaan kepada Warren. Namun Warren cuma diam 1000 bahasa. Nah, Bapak Wali Kota pun memberikan jaminan kepada Warren buat jangan takut untuk berkata jujur. Ia akan melindungi Warren untuk menuntaskan kasus ini. Yalah, bapaknya nggak tahu, ya pelakunya ya anak bapak sendiri pak. Singkat cerita, Warren pun gak bisa menahan dirinya lagi. Akhirnya Warren pun menceritakan kisah yang sebenarnya kepada ibunya. Warren menceritakan apa yang terjadi di malam itu dan siapa pelaku sebenarnya. Walaupun dengan rasa takut, tapi hanya ibunya lah satu-satunya orang yang Warren percaya. Di sisi lain, kondisi Sabel sudah kunjung membaik. Sabel pun tidak sengaja menemukan barang-barang milik bapak nelayan ini. Ternyata, nelayan yang menyelamatkan Sabel adalah mantan tentara. Bapak ini bernama Nestor. Dia merupakan saksi kunci di sebuah kasus. Nah, untuk membungkam bapak ini, keluarganya dihabisi cuy. Oleh karena itu, bapak Nestor melarikan diri dan menjadi nelayan di pulau terpencil ini. Di sini juga banyak senjata yang biasa digunakan bapak Nestor saat menjadi tentara. Di malam harinya, Jitro dan ajudannya bersilaturahmi nih ke rumahnya Warren. Nah loh, di keesokan paginya, Warren hilang dari rumah. Ibunya panik mencari anaknya kesana kemari, kok nggak ada. Ya ketika panik, kantor polisi lah satu-satunya harapan untuk melapor. Ibunya Warren pun melaporkan bahwa anaknya hilang. Nah, dari kantor polisi, ibunya Warren mampir ke rumahnya Brian. Ternyata Warren sempat menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Ibunya Warren pun memberitahu bahwa yang melakukan ini semua ya Jitro, anaknya Bapak Wali Kota.
Di sisi lain, Sabel akhirnya memberanikan diri meminta kepada Bapak Nestor untuk diajarkan cara membela diri. Sabel ingin belajar bela diri untuk balas dendam. Sabel yakin dengan kemampuan yang Bapak Nestor miliki, dia bisa berubah nih dari gadis polos jadi gadis yang tangguh. Ya udah, Bapak Nestor pun mengajarkan semua teknik bela diri kepada Sabel. Tapi nggak mudah cuy, fisik Sabel yang lemah membuat dia sampai pingsan. Namun, tekad dan semangat Sabel membalas dendam membuat Sabel bahkan lebih kuat dari salam dari Binjai. Rasa dendam yang teramat dalam membuat kekuatan Sabel berlipat ganda. Begitu juga dengan orang tuanya Brian yang gak pakai lama nih langsung menyeruduk kantor wali kota dan memberitahu bahwa pelakunya ini semua yaitu anaknya sendiri cuy. Bapak wali kota pun gak percaya gitu aja. Dia pun menanyakan langsung ke Jitro. Namun ya udah tentu, Jitro mengelak. Mungkin ini akal-akalan lawan politik bapak aja, kata Jitro. Di sini Pak Wali Kota ini mulai terlihat galau ketika ia harus memilih rakyatnya atau anaknya. Singkat cerita, kepolisian memanggil ibunya Sabel. Nah, polisi ini menemukan sebuah tulang belulang yang menurut mereka ini tuh miliknya Sabel. Tapi ibunya Sabel nggak percaya gitu aja. Makanya untuk membuktikannya, polisi akan melakukan tes DNA untuk membuktikan tulang ini adalah Sabel. Namun tes DNA ini membutuhkan waktu 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya ibunya Sabel harus menunggu ketidakpastian. Apakah itu anaknya atau bukan? Aasahan ko yun. Nun jauh di sana, Sabel terus berlatih keras. Skill bela dirinya sudah jauh berkembang. Ia semakin lihai menggunakan senjata. Sama sekali tidak ada rasa takut, yang ada hanya tatapan balas dendam yang teramat jelas. Akhirnya Sabel pun pamit kepada Bapak Nestor dan kembali ke kota. Tempat pertama yang ia tuju adalah rumah sahabatnya, yaitu Casey. Namun di sini Casey pun tak kuasa. Akhirnya berkata jujur bahwa dirinya lah yang mengatur supaya Jitro bisa melakukan tanam paksa di malam itu. Betapa hancur hatinya Sabel mengetahui bahwa ini semua ternyata ulah sahabatnya sendiri cuy. Nggak habis fikri nih Sabel terhadap sahabatnya. Kata maaf rasanya ini nggak cukup untuk menghapus kesalahan Casey kepada Sabel. Dari rumahnya Casey, Sabel pun mampir ke rumahnya. Dia pun memberi tanda kepada ibunya bahwa Sabel masih hidup. Di rumahnya, Sabel mengambil beberapa perlengkapan untuk menjalankan rencana balas dendamnya ini. Malam ini, Sabel datang ke rumah ajudannya Jitro yang bernama Alex. Sabel menggunakan wig dan berdandan layaknya orang kampung sebelah. Sabel nih berpura-pura nyasar di kampung ini dan bertemu dengan neneknya Alex. Yah, namanya biawak, melihat gadis cantik seperti ini gak bakal nolak cuy. Sabel pun dipersilakan menginap di rumahnya Alex. Dan di saat neneknya Alex tertidur lelap, Alex pun melancarkan aksi bercocok tanam dengan Sabel. Sabel pun mengikuti nih alur permainannya Alex. Sabel mengambil alih permainan, bergoyang di atas dengan goyang ngebor yang membuat Alex mermelek. Dan di saat Alex lengah, Sabel pun mengeluarkan pisau lipat dan langsung menyembelih Alex sampai tewas di tempat. Bener-bener cuy, Sabel melakukan ini tanpa rasa kasihan, tanpa rasa jijik, tanpa rasa takut. Sabel bener-bener sudah berubah dari gadis polos jadi assassin berdarah dingin. Satu tumbang, Sabel pun langsung bergerak cepat dengan melanjutkan aksinya. Kali ini tuh gilirannya Marvin yang sedang party bersama teman-temannya. Sabel pun berpura-pura kalau dirinya nih bernama Andrea. Ya, biawak seperti Marvin walaupun sudah punya istri tetap aja nggak cukup. Marvin pun kepincut dengan Andrea atau Sabel ini cuy. Sabel pun memberikan kode kepada Marvin untuk pindah ke tempat yang lebih sepi supaya lebih private katanya. Marvin pun kepancing sama Sabel. Mereka pergi ke tempat yang sepi. Dan dengan sedikit rayuan, Marvin pun langsung mengeluarkan rudal, bukti bahwa dia ini sudah siap bermain di malam ini. Sama seperti Alex, saat Marvin lengah, Sabel pun langsung mengeluarkan pisau lipatnya dan langsung menghabisi Marvin tanpa rasa ampun. Rudalnya dicopot cuy, asli. Asli ini ngilu banget cuy. Lu harus tonton langsung nih, gokil banget. 2 tumbang, Sabel pun mempersiapkan dirinya untuk babak pamungkas, yaitu bersama Jitro. Di malam ini, Jitro lagi mendapat persembahan spesial dari istrinya. Sabel sudah berada di rumahnya Jitro. Pelan-pelan Sabel masuk. Tiba-tiba anaknya Jitro muncul, membuyarkan rencananya Sabel. Anaknya Jitro pun teriak bahwa ada orang nih di rumahnya. Ya udah, Sabel pun kabur, rencana batal. Nah, di keesokan paginya kota ini geger dengan ditemukannya Alex dan Marvin yang sudah beda alam. Apalagi kondisi mereka sangat di luar nalar. Apalagi si Marvin cuy. Lu harus nonton film aslinya cuy, kocak banget. Jika udah begini barulah Jitro sadar akan apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah ia perbuat.
Di sisi lain, Pak Wali Kota memanggil kepala polisi. Bapak Wali Kota mulai panik. Kasus ini tuh bener-bener bisa mengancam dirinya dan juga mengancam anaknya. Mga patayang nangyayari, gagawin namin lahat ng paraan para matukoy. Singkat cerita, di suatu acara Sabel bertemu dengan Yitro. Dengan tubuh indah dan pakaian seperti ini, oh sudah tentu Sabel bisa banget menarik perhatiannya Yitro. Dengan modal kekuasaan bapaknya, Yitro mengajak Sabel untuk pulang. Ya udah, Sabel mah nurut aja. Bukannya dibawa pulang ke rumah, Sabel malah dibawa ke kamar hotel. Sabel dibawa untuk berkeliling di atas, sedangkan anak buahnya Yitro nunggu aja deh di bawah. Ya udah, kalau seperti ini mau ngapain lagi ya? Langsung aja digaskan. Yitro seakan-akan menemukan arena bermain yang asyik. Sama seperti Alex dan Marvin, Sabel membuat Yitro terlena. Sampailah Yitro lengah. Ia pun langsung mengambil pisau lipat dan menyerang Yitro. Namun, Yitro sangat sigap. Dia berhasil menangkis serangan kilat yang Sabel lakukan. Bahkan Sabel pun sampai terhempas, dan akhirnya Yitro pun sadar bahwa wanita ini itu adalah Sabel. Ya udah, Yitro malah makin seneng. Dia pun bermain-main dengan Sabel sampai membabi buta. Sabel pun kalah badan. Yitro yang berbadan kekar dan berotot bisa mengontrol pergerakan Sabel. Dan ternyata Sabel masih menyimpan pisau di paha kirinya. Inilah senjata pamungkas yang Sabel siapkan. Di saat Yitro sudah di atas angin, disinilah Sabel menghabisi Yitro sekali tebas, darah mengucur. Cakep. Sedangkan para anak buahnya Yitro masih aja santai di bawah. Dan untuk menutup aksi pamungkas ini, Bapak Netro pun turun gunung untuk menghabisi anak buahnya Yitro supaya tidak mengganggu pagelaran pamungkas antara Sabel dan Yitro. Setelah itu semua, Bapak Netro membawa Sabel yang sudah puas menuntaskan dendamnya ini. Bapak Netro melakukan ini semua layaknya seorang bapak kepada anaknya. Dan pada akhirnya Sabel pun hidup di pulau terpencil bersama Bapak Netro. Selesai, itulah alur cerita dari film Batapa si Sabel 2022. Bener-bener di luar nalar cuy. Sabel yang pada awalnya hanya seorang gadis polos dan lugu, benar-benar berubah menjadi assassin berdarah dingin. Mengerikan banget ya. Banyak banget adegan yang gak bisa gua up nih ya. Jadi gue sangat menyarankan kalian nonton aja film aslinya secara lengkap. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini ya silahkan subscribe ya, biar makin rame dan gue makin semangat lagi untuk mengontennya. Ya udah, gue cabut, sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.